Jarak jalan suatu kota adalah 4 km. Terdapat rombongan karnaval dengan panjang mobil dan kendaraan lain sekitar 2-4 meter. Dengan jarak antar kendaraan sekitar 2-5 meter. Banyaknya kendaraan adalah X. Oke, jadi di sini kita disuruh cari berapa banyak kendaraan atau X. Lalu dibandingkan dengan nilai Q 600. Itu nilai gimana? Oke, pertama di sini kan jaraknya itu 4 km ya. Nah, terus mobilnya itu dia 2-4 meter, jarak antar kendaraannya 2-5 meter. Berarti ini kita samain aja jadi meter juga. Jadi dia 4000 meter. Nah, terus coba kita bikin di sini. Misal ini adalah jalan ya. Jalannya berarti 4000 meter. Oke. Jadi, kalau misalnya kita disuruh nentuin suatu nilai yang ada intervalnya gini nih, yang harus kita lakuin itu adalah kita tentuin dulu nilai paling minimum dan juga nilai paling maksimum. Nilainya itu berarti adalah jumlah mobil. Jumlah mobil paling minimum dan juga jumlah mobil paling maksimum di sepanjang jalan ini. Nah, kalau misalnya kita mau nentuin paling maksimum atau kayak mobilnya tuh paling banyak, kita bisa susun paling banyak. Berarti itu kan mobilnya itu panjang mobilnya harus yang paling kecil. Si 2 nih, panjang mobilnya harus paling kecil dan jarak antar mobilnya harus paling kecil juga dong. Kalau misalnya kita mau nyusunnya tuh banyak. Coba kita ilustrasiin kayak gini ya. Misal ini mobil nih. Mobilnya jaraknya 2M. Kita ambil paling kecil dulu ya. Biar nanti hasilnya maksimum. Nah, mobilnya 2M. Terus di sini ada mobil lain. Ini di sini juga 2M. Nah, jarak yang ini itu 2M. Karena kan jaraknya 2-5 meter ya. Terus di sini ada mobil lain lagi nih. Di sini jaraknya 2M juga. Pokoknya seterusnya sampai mentok si jalannya ini sampai 4000 nih. Di sini 2M. Terus di sini juga 2, di sini 2. Nah, di sini kalau kita lihat, kita tuh tahu satu mobil yang panjangnya 2M, dia juga butuh jarak 2M. Berarti kita bisa simpulin satu mobil itu adalah panjang mobil itu sendiri ditambah jaraknya. Yaitu berarti 2M tambah 2M. Di sini juga nih kayak gini, berarti kayak dia tuh butuh si mobil itu sendiri sama jaraknya itu adalah 2M tambah 2M. Berarti jadi 4M kan. Nah, kalau kita mau ngitung ada berapa jumlahnya, jumlah si mobil dan jaraknya ini, berarti tinggal kita 4000 dibagi 2 tambah 2M. Jadinya dibagi 4M. Gitu kan. Ya udah, berarti jadinya 4000 dibagi 4 adalah 1000 mobil. Jadi kalau kita nyusunnya mobil yang paling kecil dengan jarak paling kecil, ini akan memperoleh nilai maksimum, yaitu 1000 mobil. Jadi di sini maksimumnya adalah 1000. Nah, selanjutnya kita tentuin nilai minimum. Sama, cuma kalau nilai minimum bedanya, kalau misalnya tadi kita pakainya mobil paling kecil dengan jarak paling kecil, kalau minimum berarti kita sebaliknya, kita pakai panjang mobil paling besar dengan jarak paling besar. Berarti sama aja. Ini panjang mobil paling besar itu kan 4 ya. Terus jaraknya itu 5. Nah, berarti di sini kan 4. Sini 4, sini 4. Jaraknya itu adalah 5 ya. Jaraknya 5, 5, terus 5. Berarti sama kayak tadi, satu mobil itu dia adalah jarak mobil itu sendiri ditambah panjang mobil itu sendiri ditambah jaraknya. Berarti kalau kita mau ngitung mobilnya ini muat berapa, itu berarti sama kayak tadi, jadinya 4000 meter dibagi 4 tambah 5. 4 tambah 5 meter itu berarti 9 meter kan. Nah, 4000 dibagi 9 ini berarti kan 40 bagi 9 itu 4.
terus jadi 40 lagi, 4. Pokoknya 444,4. Tapi kan mobil itu kan bulat ya, dia nggak mungkin pecahan gini, nggak mungkin desimal gini, berarti bisa dibulatin aja, mungkin bisa jadi 445 gini, 445 mobil. Sorry, ini dia mendekati. Nah, berarti di sini batas minimum mobil di jalan ini adalah 445, sedangkan batas maksimumnya adalah 1000. Berarti mobil kita bisa bikin intervalnya paling minimumnya itu 445, sedangkan maksimumnya itu adalah 1000. Berarti mobilnya ini kan ada di antara 445 lebih dari sama dengan mobil kurang dari sama dengan 1000. Berarti mobilnya ini dia antara 445 sampai 1000. Nah, sedangkan nilai Q-nya ini adalah 600. 600 ini kan dia ada di dalam interval 445 sampai 1000 ya. Jadi kalau misalnya kita menemukan interval kayak gini, tapi dia nilai ininya ada dalam interval, dia ini pasti jawabannya bisa banyak kan, gini. Coba kita ambil mobilnya misal adalah mobilnya misal 500. Wait. Mobilnya misal sama dengan 500 nih. Berarti P-nya sama dengan 500 dong. Kalau kayak gini berarti udah pasti P kurang dari Q. Ya kan? Nah, tapi karena dia mobilnya bisa di antara 445 sampai 1000, coba kalau misalnya kita ambil nilai mobilnya itu 800 berarti P-nya sama dengan 800 kan? Berarti sama dengan P. Berarti udah pasti P-nya itu lebih dari Q. Nah, karena jawabannya itu bisa lebih dari Q, bisa P kurang dari Q, berarti informasinya ini tuh dia nggak konsisten. Berarti dia bisa lebih dari, bisa kurang dari, bisa juga sama dengan. Berarti dia informasinya nggak cukup. Nah, tapi lain kalau misalnya Q-nya ini, nilai Q-nya ini itu dia melebihi interval atau kurang dari interval. Oke. Coba kita misalin kalau misalnya Q-nya itu adalah 2000 misal. Misal kalau Q-nya 2000 itu kan udah melebihi interval ya. Karena misal mobilnya ini dia maksimalnya itu cuma 1000. Kalau misalnya Q-nya 2000 udah pasti P kurang dari Q. Nggak ada jawaban lain. Kayak udah mutlak dia pasti kurang dari Q. Nah, sama juga kalau Q-nya itu dia kurang dari interval. Misal Q-nya sama dengan 300. Kan mobil itu minimumnya cuma 445 ya. Berarti 445 P-nya ini 445 nih. Udah pasti berarti P-nya lebih dari Q karena Q-nya 300. Jadi kayak gitu. Jadi kalau misalnya ada soal interval kayak gini, terus Q-nya itu ada dalam interval, pasti jawabannya nggak cukup. Tapi kalau Q-nya ini melebihi batas atau kurang dari batas, pasti dia ada jawabannya. Kayak gitu.